Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita masih melanjutkan membahas tentang metode numerik untuk persamaan diferensial parsial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode untuk persamaan hiperbolik dan kita akan membahas metode eksplisit kali ini. Nah, oke, mari kita bahas tentang bentuk umum dari persamaan hiperbolik. Nah, persamaan hiperbolik muncul dalam aplikasi keteknikan dalam dua bentuk. Yang pertama eh, disebut sebagai persamaan konveksi. Oke. Ini adalah bentuk satu dimensinya. Jadi di sini kita punya di sini ada turunan terhadap waktu dan di sini ada suku konvektif atau konvektif term, di mana suku ini merupakan perkalian antara U dengan gradien dari variabel tak bebasnya. Nah, U di sini adalah kecepatan rambat atau kecepatan gerak dari medium. Nah, eh, yang kedua adalah persamaan gelombang. Untuk umumnya seperti ini. Oke. Nah, sedikit berbeda dengan persamaan konveksi. Di sini kita mendapatkan turunan kedua terhadap waktu. Oke. Lalu di sini sama. Uh, di sini adalah turunan kedua pula terhadap jarak atau posisi. Oke. Dan ini C ini di dalam persamaan gelombang merupakan bawa ke sini. C adalah kecepatan rambat gelombang. Oke. Nah, namun kita akan membahas tidak akan membahas kedua persamaan ini secara langsung. Kita akan membahas varian dari persamaan ini. Oke. Jadi kita akan membahas varian dari persamaan konveksi yang disebut dengan persamaan konveksi difusi.
Nah, di dalam dua dimensi, persamaan ini bentuknya ini, turunan terhadap waktu. Ini adalah konvektif termnya, kita lingkari biar memudahkan. Oke, ini alfa. Y kuadrat. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, terlihat bahwa persamaan ini sebenarnya mirip dengan persamaan difusi atau persamaan parabolik. Dengan tambahan satu suku baru di sini, ini yang disebut dengan convection term atau suku konvektif. Nah, suku yang kanan ini disebut sebagai diffusive term. Suku ini yang mengatur proses difusi dari variabel tak bebasnya. Nah, sedangkan suku konvektifnya, suku yang kedua ini disebut sebagai convective term atau convection term, atau karena disebut juga convective term atau suku konvektif, karena ini menggambarkan perambatan dari variabel tak bebasnya. Jadi U dan V ini adalah kecepatan medium atau fluida searah sumbu X, sedangkan V-nya ini kecepatan medium searah sumbu Y. Oke. Jadi seolah-olah suku ini menggambarkan bahwa variabel tak bebas ini bergerak dibawa oleh kedua kecepatan ini. Oke. Jadi seolah-olah ini dikonveksikan seperti itu. Oleh karena itu kemudian suku ini disebut sebagai convective term. Jadi kalau kita jabarkan, okay, df per dt-nya adalah turunan waktu. Ini menyatakan perubahan dari variabel tak bebas di suatu titik terhadap waktu. Oke. Lalu suku yang kedua, convective term, atau suku konvektifnya, oke, ini menggambarkan propagasi atau perambatan
variabel tak bebas, oke, searah kecepatan medium atau kecepatan aliran. Nah, jika mediumnya berupa fluida atau badan kontinuumnya berupa fluida, convective term ini menggambarkan bagaimana variabel tak bebas F-nya ini bisa jadi tekanan, bisa jadi temperatur atau momentum, ya, atau yang lain dibawa oleh aliran yang berkecepatan U searah sumbu X dan V searah sumbu Y. Nah, yang ketiga adalah diffusive term atau suku difusif. Nah, ini menggambarkan bukan lagi perambatan, tapi ini merupakan penyebaran, oke? Variabel tak bebas searah dengan sumbu koordinat. Jadi kalau penyebaran F-nya di convective term ini searah dengan kecepatan secara spesifik, maka di sini dia bergerak searah sumbu koordinat sesuai dengan nilai dari gradien yang ada. Oke. Nah, persamaan ini sering kita temui dalam aplikasi. Misal jika F ini kita ganti dengan temperatur, ini sebenarnya menggambarkan proses konveksi panas. Oke. Kalau F ini kita ganti dengan kecepatan, atau kita ganti dengan momentum, persamaan ini menjadi persamaan Berger yang menggambarkan aliran gas atau dinamika gas. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana proses diskretisasi dari persamaan konveksi difusi tadi. Dan secara spesifik kita akan menggunakan metode yang dinamakan metode Abwin. Untuk turunan waktu kita dekati menggunakan forward difference.
Ini sama dengan metode FTCS. Oke. Lalu untuk diffusive term, sama kita gunakan central difference. Ini kita gunakan forward. Ini kita gunakan central. I-1G. Sorry, ini delta X kuadrat. Ini delta Y kuadrat. Oke. Nah, pendekatan untuk suku konvektifnya harus dilakukan dengan hati-hati. Oke. Oke, jadi misalkan domainnya kita diskretisasi seperti ini. Misalkan di tengah ini adalah titik I, J. Oke. Lalu kemudian kecepatan dari mediumnya atau kecepatan alirannya bergerak ke arah sana. Ini U. Oke. Nah, convective term karena menggambarkan propagasi dari variabel tak bebas searah dengan kecepatan aliran atau kecepatan medium, maka jika kita lihat misalkan U-nya ini ke arah kanan, ke arah sana, dia akan bergerak dari sini, seolah-olah titik-titik yang ada di kanan dari titik yang akan dihitung ini belum terkena efek dari propagasi ini. Oleh karena itu, kita akan gunakan backward difference, titik sebelumnya. Kalau kita lihat titik sebelumnya ini seolah-olah sudah dilewati oleh aliran dengan kecepatan U ini. Oke. Jadi untuk perhitungan gradiennya akan kita gunakan backward difference. Jadi U df per dx-nya ini akan didekati dengan UI Fn IJ dikurangi Fi min 1J dibagi delta X. Ini jika UI-nya lebih dari 0. Oke. Sebaliknya jika arah UI ini ke sana, maka yang belum dilewati adalah titik-titik di sebelah sini. Oke. Titik di sini seolah-olah sudah disapu oleh U ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita anggap bahwa ada sebuah partikel yang berkecepatan dengan U, partikel ini seolah-olah ketika dia bergerak ke sana dia sudah melewati titik-titik di belakangnya. Berarti titik-titik di belakang ini sudah terkena pengaruh dari U ini. Sedangkan titik di depannya ini belum dilewati. Oke. Sebaliknya kemudian jika dia bergerak ke sana, maka yang belum dilewati adalah titik-titik ini. Titik di belakangnya, titik komutasi di belakang ini, seolah-olah sudah dilewati oleh partikel yang berkecepatan U ini. Nah, dengan demikian ini kita balik menjadi F I plus 1, Jn, ini F Jn dibagi delta X. Ini kurang dari 0. Oke.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau UI-nya lebih dari 0, ini kita gunakan backward. Oke. Kalau UI-nya kurang dari 0, ini kita gunakan forward difference. Jadi inilah inti dari metode Upwin. Jadi seolah-olah di metode Upwin kita menggunakan titik-titik yang sudah dilewati oleh kecepatan tadi. Oke. Nah, untuk di arah sumbu Y, maka ini adalah PI FIJN Fij-1N dibagi dengan delta Y. Ini kalau VI-nya lebih dari 0. Ini adalah PI kali FIN J plus 1 dikurangi Fij ke N, oke, dibagi dengan delta Y jika PI-nya kurang dari 0. Oke. Dengan demikian berarti apa? Ada 4 alternatif untuk persamaan beda hingganya. Karena ada 4 alternatif untuk kombinasi dari nilai U-nya. Oke. Jika UI lebih dari 0, VI lebih dari 0, ini Fijn plus 1, Fij plus N dibagi delta T, oke, ditambah dengan UI Fijn, Fi-1Jn dibagi dengan delta X, ditambah dengan PI Fi-Jn Fij-1N delta Y ini sama dengan alfa Fi plus 1Jn 2 Fijn ditambah Fi-1Jn delta X kuadrat ditambah Fij plus 1 ke N 2 Fijn ditambah Fij-1 ke N delta Y kuadrat. Oke, ini dikurung tutup. Nah, kalau kemudian alternatif yang kedua adalah
UI kurang dari 0, PI-nya lebih dari 0. Oke. Jadi ini urunan waktunya sama. Oke. Karena UI-nya kurang dari 0, maka kita gunakan versi forward difference. Oke. Sementara versi arah sumbu Y-nya masih sama. Delta Y. Oke. Lalu ini ditambah alfa LIJ pangkat N. Nah, alfa LIJN ini adalah ini. Defisit termnya ini. Oke. Nah, yang B, yang C ini adalah UI-nya lebih dari 0, namun PI-nya kurang dari 0. Oke. Nah, ini masih sama, dibagi delta T. Nah, observe ini tambah ya. Ini sama UI F IJN dikurangi FI min 1 JN delta X ditambah ini harus karena kurang dari 0, ini harus menggunakan forward difference. Oke. Ini sama dengan alfa LIJ ke N. Nah, alternatif keempat adalah UI kurang dari 0, PI juga kurang dari 0. N plus 1, FIJ ke N, ini sama dibagi delta T. Nah, di sini keduanya akan menggunakan forward difference. FIJ ke N delta X ditambah FI J plus 1N IJ ke N delta Y ini LIJ ke N. Oke. Jadi akan ada 4 alternatif tergantung dari arah kecepatan U dan V-nya. Nah, di dalam implementasinya ketika kita menyusun program untuk metode numerik ini, maka pilihan dari persamaan ini kita tentukan menggunakan decision atau menggunakan if-then, construct if-then. Sehingga kita bisa mendapatkan ini ada VI ya. Jadi kita bisa mendapatkan bentuk abin yang tepat.
Oke, mari kita bahas tentang stabilitas dari metode Ablin. Oke. Yang pertama, di depan diffusive term tetap terdapat bilangan difusi. Oke, jadi dx sama dengan delta t alpha delta x kuadrat dy delta t alpha delta y kuadrat. Oke, yang ini nanti berkorelasi dengan delta max difusif di arah sumbu X ini adalah delta max difusif searah sumbu Y. Oke. Nah, di depan di depan convective term ini terdapat bilangan yang berbeda yang kita sebut sebagai convection number. Oke. Nah, convection number searah sumbu X ini didefinisikan sebagai UI delta T per delta X. Nah, kalau kita lihat delta T per delta X ini mirip sebenarnya sama dengan seper U. Oke. Jadi ada semacam kecepatan karakteristik yang nilainya adalah lebar segmen dibagi lebar time step. Dan ini bilangan konveksi ini merupakan rasio antara kecepatan konveksinya dibagi dengan kecepatan karakteristik dari mesh-nya. Ini TI delta T per delta X. Ini bisa kita sebut seperti ini. Sorry, ini delta Y ya. Oke. Nah, ini semacam karakteristik velocity searah sumbu X. Ini juga semacam karakteristik velocity searah sumbu Y. Oke. Jadi ini merupakan rasio dari kecepatan yang ada, yang menggambarkan propagasi informasinya. Nah, kalau UI dan VI merupakan kecepatan yang menggambarkan propagasi informasi atau propagasi variabel tak bebas secara fisik, maka delta X per delta T atau delta Y per delta T ini menggambarkan propagasi informasi secara numerik. Oke. Nah, persyaratannya adalah Cx ini harus kurang dari 1, Cy ini kurang dari sama dengan 1. Oke. Artinya kecepatan yang membawa propagasi informasi secara fisik UI dan VI ini tidak boleh melampaui perpindahannya tidak boleh melampaui satu mesh atau satu segmen dalam satu time step. Oke. Jadi jika VI lebih besar daripada kecepatan karakteristik mesh-nya, metode ini nanti menjadi tidak stabil. Oke. Nah, saya tulis di bawah saja. Maka dengan demikian delta T max konveksi arah sumbu X ini dapat kita tulis sebagai delta X per UI konveksi arah sumbu Y ini adalah delta Y per VI. Oke. Nah,
Ini adalah syaratnya. Nah, jadi ada empat syarat. Oke. Namun secara umum, delta T max dari proses difusi ini biasanya lebih besar dari delta T max yang diperoleh dari proses konveksi. Oke, sehingga biasanya delta T max-nya itu ditentukan dari delta T max di proses konveksi. Mengapa demikian? Karena di sini alfa ini biasanya nilainya cukup kecil, oke? Sehingga delta T max-nya jadi besar. Akibat apa? Akibat dari alfa ini kan adalah K per rho CP. Rho dan CP itu biasanya nilainya cukup besar, begitu ya. Jadi alfanya cukup kecil. Jadi kalau dibagi begini, suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang kecil sekali nanti akan jadi besar. Oke. Sedangkan di sini U dan delta X ini paling tidak seimbang ordernya, jadi dia yang kemudian nilainya lebih kecil di antara empat persyaratan ini. Baik, mari kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, contoh soalnya sederhana. Jadi kita punya sebuah saluran. Oke. Saluran ini inletnya ada di sini, fluida masuk. Oke. Nah, fluida masuk ini dengan kecepatan sebesar U besar, ini ya, U besar. Lalu kemudian membawa temperatur sebesar T hot. Katakanlah ini 95 derajat Celcius. Lalu di sini kondisinya dt per dx sama dengan 0. Lalu di dalam sini temperatur awalnya adalah 25. Oke. Nah, ini panjangnya adalah L. Oke. Misal panjang salurannya 1 meter, berarti di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Oke. K 0,65 buat per meter Kelvin. Oke. CP-nya adalah 4117,5 Joule per kilogram Kelvin. Lalu massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi ini katakanlah ekivalen dengan sifat-sifat air. Nah, karena permasalahan ini satu dimensi, oke, permasalahan ini permasalahan satu dimensi, maka kita gunakan persamaan konveksi difusi di satu dimensi. Nah, persamaan ini kalau kita diskretisasi seperti tadi, kurang lebih nanti akan kita peroleh ini F
Fij N plus 1, oke, dikurangi Fij ke N, dibagi delta T. Ini adalah U besar, UI-nya adalah U besar, oke. Dan kita sudah tahu arahnya ke kanan, ya. Jadi ini kita gunakan backward difference. Oke. Sama dengan alpha Fi plus 1J min 2 Fij Fi min 1J delta X kuadrat. Nah, jadi Fij ke N plus 1-nya ini dapat kita hitung sebagai Fij ke N. Oke, ini pindah ke kiri jadi minus. Oke, minus U delta T dibagi delta X. Oke. Ini ada N. Ditambah delta T alpha I plus 1JN ditambah F I min 1J per N. Oke. Jadi ini adalah persamaan untuk updating-nya. Nah, penanganan kondisi batas ini sama dengan metode PCS. Jadi karena di sini temperaturnya tetap, ini di decline, ini nanti dikecualikan. Di kanan ini Newman-nya masih masuk, kita definisikan ghost point. Jadi kurang lebih seperti ini. Misal ini kita bagi menjadi beberapa titik. Oke. Ini X0, ini Xn. Nah, ini kita definisikan ghost point di sini. Ini Xn plus 1. Oke. Perilaku treatmentnya juga sama. Jadi ghost point-nya nanti kita update setelah perhitungan dari titik 1 ke sini selesai. Jadi proses perhitungannya mulai dari sini X1, X2, ini Xn min 1. Jadi perhitungannya nanti mulai dari sini ke sana. Oke. Untuk satu time step. Ya, saya sudah melakukan perhitungan numerik dengan bantuan Jupyter Notebook. Oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah grafik yang menggambarkan profil temperatur pada waktu-waktu tertentu mulai dari 0 sampai sekitar 70 detik ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah kondisi awalnya, di sini temperatur awalnya 295, lalu di sini 15 ya atau 25 tadi. Lalu kemudian ini bergeser ke kanan. Kita lihat bergeser ke kanan sesuai dengan perambatan atau besarnya nilai U. Oke. Jadi ini kalau kita ini bergeser ke kanan, bergeser ya. Hingga ini adalah profil temperatur pada saat T sama dengan 70 detik. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang tadi menjelaskan analisis fenomenologis tentang upwind. Jadi karena
kondisi batasnya ini nanti dipropagasikan atau dirambatkan sesuai dengan arah kecepatan, maka itulah mengapa tadi kita gunakan diskretisasi bertipe Upwind. Jadi kalau kita lihat di saat T misalkan di sini sama dengan 70 detik, maka titik di sini ini belum merasakan propagasi yang dibawa oleh kecepatan rambatnya atau kecepatan mediumnya yaitu U. Oleh karena itu kita gunakan backward difference. Oke. Demikian pula nanti kalau misalkan kita ketemu permasalahan dengan U yang bergerak ke arah sebaliknya, maka kita juga harus gunakan forward difference. Karena karakteristik perambatan seperti ini. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.